Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Dalam tayangan ini saya ingin mengupas tentang salah satu yang ada dalam kehidupan kita, yaitu adalah rasa. Rasa bukan hanya berarti kita bisa menikmati, ya katakanlah hidangan atau makanan yang kita rasakan nikmat, manis, pahit, dan sebagainya. Namun dalam hal ini ada sesuatu yang mungkin lebih dalam kita kupas tentang rasa, bagaimana rasa sebagai seorang anak dan bagaimana rasa seorang bapak atau ibu di dalam kehidupan yang dalam kondisi saat sekarang ini adalah kondisi yang sangat modern. Nah, dengan kemodernan tersebut, maka kadangkala kita akan menjadi sangat-sangat bisa mungkin kadangkala lupa akan rasa itu sendiri. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Karena dalam rasa ini ya mungkin kita belajar di dalam kemodernan ini banyak hal-hal yang sudah kita lihat, juga banyak yang menyangkut masalah rasa itu sendiri yang hampir sebagian kecil mungkin, yang mudah-mudahan ini sebagian kecil yang masih kita lihat bahwa ada rasa yang hilang. Dan untuk itu saya ingin menyampaikan, di dalam rasa ini sangatlah penting. Di dalam kita berkeluarga, kita memiliki keturunan, atau kita sebagai seorang anak yang memiliki orang tua, yang mana rasa itu sangat-sangat diperlukan sekali. Rasa cinta, rasa sayang seorang anak kepada orang tuanya, rasa sayang, rasa anak, rasa cinta kepada orang tua kepada anaknya. Ini yang mungkin akan kita kupas. Dan kita banyak melihat juga fenomena yang terjadi di lingkungan kita, di masyarakat kita. Ada sebagian kecil yang kadangkala lupa akan rasa tadi. Salah satunya contoh yang saya lihat dalam tayangan adalah tentang orang tua yang diperkarakan hanya gara-gara hal yang kecil, yaitu masalah harta warisan, atau mungkin masalah-masalah yang sebetulnya tidak perlu dimasalahkan, tetapi ini sampai kepada tindakan hukum yang akhirnya menjadi viral di dalam dunia kita ini. Ada seseorang anak yang memperkarakan orang tuanya sampai ke pengadilan hanya gara-gara sebuah rumah lah katakan. Nah, ini menurut saya ada satu yang hilang di dalam kehidupan si anak, yang mana dia sudah tidak memiliki rasa. Ya, rasa yang apa yang ada di dalamnya, bahwa dia pernah dikandung, dia pernah dimomong dari bayi sampai dengan dewasa, dan setelah dewasa akhirnya terbalik rasa tadi, bukan kasih sayang lagi, tetapi ada satu hal yang akan menjadikan masalah itu kepada orang tuanya. Nah, itu salah satu yang kita lihat di dalam tayangan televisi yang sudah pernah ada di kehidupan kita. Nah, yang kedua, ada juga orang tua yang menganiaya anaknya. Orang tua yang mungkin hanya gara-gara kecil, tetapi itu bisa sampai memberikan sesuatu KDRT kepada anaknya, yang akhirnya anak itu sendiri menjadi sesuatu yang ya teraniaya atau mungkin terluka. Nah, inilah alam rasa yang saya ingin kupas, yang saya ingin memberikan ulasan. Kenapa alam rasa ini ada yang hilang di dalam kehidupan kita? Semua kita manusia itu
pasti sudah diberikan yang namanya rasa kasih sayang sebagai seorang anak kepada orang tuanya, dan rasa kasih sayang seorang tua kepada anak-anaknya semua. Inilah yang menjadi kekuatan kita agar kita terus memberikan kontribusi ya kepada diri kita, agar kita selalu ingin ada rasa yang lebih, rasa yang yang bisa memberikan yang kebaikan-kebaikan kepada kita semua. Rasa ini sama dengan sesuatu yang sifatnya berjalan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mungkin memiliki rasa, ya tentunya kita tidak akan mungkin sampai ingin berbuat, ya katakan yang tadi saya katakan, memberikan satu hal-hal yang menyeret orang tuanya sampai ke pengadilan untuk hal yang kecil, atau dari orang tua menganiaya atau KDRT kepada anaknya sendiri. Nah ini karena tanaman alam rasa tadi itu yang mungkin saja ya agak sedikitnya menghilang. Apakah karena ini tingkat modern kita ini sudah sangat seperti itu, ataukah mungkin karena ada sesuatu yang muncul, yang timbul di dalam jiwa kita semua itu. Nah, untuk itu pendidikan yang mungkin harus kita tanamkan di dalam kehidupan, terutama kita yang sudah berkeluarga, agar menanamkan alam rasa. Kalau toh rasa itu juga jangan berlebihan, rasa itu juga jangan kurang dari apa yang sudah menjadi takarannya, karena lebih dan kurang itu pada hakikatnya tidak baik. Kurangnya pun tidak baik, lebih pun tidak baik. Nah, kalau kita memberikan itu lebih, ya kasih sayang kita kepada anak, yang kadangkala kita memiliki anak 3, tapi ada rasa yang lebih kepada anak-anaknya. Salah satu di antara mereka itu ada kasih sayang yang lebih, ada rasa yang ya sangat-sangat berbeda dengan anak yang lainnya. Ini salah satu yang akan mungkin memunculkan, memberikan nanti kehidupannya itu akan bisa berubah lagi kepada si anak tadi. Makanya harapan kita semua jangan sampai kurang dan jangan sampai lebih. Jadi rasa itu ya sedang-sedang saja rasa, dengan catatan bahwa kita harus memiliki sesuatu yang takarannya itu pas, ya. Rasa di sini ya sangat luar biasa dengan satu hal yang kita lihat saat sekarang dengan modernisasi alat-alat yang dipakai dengan anak-anak sekarang ini. Salah satu contoh yang saya katakan, anak-anak kita menggunakan alat ya telekomunikasi yang sifatnya kalau sudah bermain, nah itu lupa tentang terhadap yang namanya pekerjaan, tugas dan tanggung jawab, yang kadang-kadang rasa itu sudah hilang. Orang tua minta tolong saja kadang-kadang cuma jawabannya entar, sebentar, lagi tanggung dan sebagainya. Nah ini kan rasa. Ya kalau dulu kita pada waktu kita kecil, ya dulu pada waktu kita kecil juga, dulu zamannya itu ada hal-hal yang sifatnya kita bisa diberi kemudahan saat ini sebetulnya dengan adanya alat-alat telekomunikasi yang lebih canggih, kita lebih mudah di dalam beradaptasi dan kita bisa lebih mudah mengenal dunia dengan alat-alat yang sudah dikeluarkan saat ini. Namun ya itu tadi, resikonya tetap ada. Mungkin tergantung kepada si anak, mungkin tergantung kepada kita semua cara di dalam menerima modernisasi ini. Untuk ini rasa yang kita lihat di sini, contoh seperti ada orang tua yang dalam kondisi, ya saya katakan mohon maaf, kondisi ekonominya sangat-sangat
kurang baik lah. Nah, si anak di sini terjerat kepada permainan lingkungan. Lingkungan itu artinya adalah seperti pergaulan. Pergaulannya yang dilakukan ini menjerat si anak menjadi terjerumus di dalam sesuatu hal yang sifatnya ya baik itu kriminal maupun itu sifat-sifatnya menjadi urusannya berhadapan dengan hukum. Nah, ini karena apa? Si anak sendiri tidak merasakan adanya sesuatu kebahagiaan mungkin di dalam rumah, atau mungkin si anak sendiri merasa dicukupi dengan rasa yang berlebihan yang akhirnya si anak sendiri bisa berbuat seperti itu. Nah, lingkungan di sini sangat besar pengaruhnya terhadap apa yang menjadi kehidupan anak-anak kita sekarang ini. Namun kita sebelum terlambat, ya marilah kita mendidik anak-anak kita mendidik keluarga kita agar apa yang menjadi pergaulan mereka itu betul-betul kita batasi. Nah, benar kata orang tua dulu, kalau anak itu sudah sampai dengan jam 10 malam mereka keluar, ya mereka harus dicari, mereka harus ditanya kemana mereka ini. Karena apa? Dengan kondisi situasi yang sekarang ini sangat-sangat luar biasa, yang akhirnya si anak itu menjadi pergaulannya bisa menjadi salah karena di lingkungan yang salah. Tapi kalau mungkin anak ini ada di lingkungan yang benar, insya Allah mudah-mudahan anak ini pun akan menjadi benar. Nah, ini salah satunya. Dan ini tentunya buat kita sendiri. Saya secara pribadi juga saya koreksi bahwa saya juga ya harus mengoreksi dengan rasa tadi, apakah saya sudah bisa menjadi orang tua yang nantinya pada saat kita itu sudah tua, anak kita itu memiliki rasa nggak kepada kita. Nah, ini salah satu yang mungkin menjadi PR saya juga sebagai seorang kepala keluarga. Karena ya harapan saya anak-anak saya sendiri bisa juga memiliki rasa yang lebih terhadap orang tua, dan saya sendiri juga harus memiliki rasa bahwa mereka adalah anak-anak saya yang perlu kasih sayang, yang perlu juga dengan ya sentuhan-sentuhan ke dalam jiwa mereka agar ditanamkan, dan sering-sering juga kita ajak mereka untuk ya memberikanlah sesuatu rasa kepada orang yang mungkin kehidupannya jauh lebih kurang dari kita, atau mungkin seperti apalah bila mana kita keluar di jalan. Nah, rasa ini penting buat kita semua. Jangan hanya kita merasa bahwa kita tidak mampu, jangan merasa juga kita ini sudah cukup, jangan merasa kita ini sudah lebih dari orang lain. Itu tidak. Jadi rasa yang kita pelihara bukan rasa luar, tetapi yang kita pelihara adalah rasa yang ada di dalam jiwa kita. Ada yang rasa yang tidak bisa hilang dari kehidupan kita, yaitu kita sebagai orang tua, kita harus merasa bahwa kita memiliki anak, memiliki keturunan. Dan saya juga menghimbau untuk anak juga harus bisa memiliki rasa, memiliki orang tua yang harus diperhatikan. Karena kehidupan ini terus berputar. Kenapa? Kehidupan ini sangatlah dinamis. Satu waktu juga mungkin akan bisa menjadikan semuanya itu bisa menjadi kurang atau lebih dan sebagainya. Namun jangan sampai rasa yang ada dalam diri kita itu hilang, yang akhirnya kita merasa tidak memiliki anak, anak merasa tidak memiliki orang tua, yang akhirnya ya terjadilah fenomena yang kita lihat kemarin seperti itu, bahwa ada KDRT seorang tua aniaya anaknya, dan ada juga anak yang menyeret orang tuanya sampai ke sidang pengadilan dalam hal-hal yang sebetulnya tidak usah terjadi dan tidak perlu terjadi. Karena apa? Ya ini kehidupan.
Nah, orang selalu menyalahkan tentang lingkungan pergaulan. Menurut saya, lingkungan pergaulan tidak bisa lepas dari apa yang menjadi kehidupan kita. Tetapi di sini ada rem, ya. Salah satu rem itu dari kita sendiri sebagai keluarga. Yang kedua, rem itu juga dari faktor pendidikan. Nah, dari faktor pendidikan ini, ya kita juga harus bisa mendidik mereka mengenal lebih jauh tentang masalah agama, keimanan, dan sopan santun serta budaya. Ini yang perlu nih. Jadi bukan hanya ditekankan harus pintar, harus bagaimana dan sebagainya, yang akhirnya memaksa si anak itu yang tadinya tidak ingin menjadi harus dan wajib karena ada paksaan dari orang tuanya. Dan si anak juga harusnya juga bisa menerima apa yang dimaksud oleh orang tua. Dia diberikan pendidikan ya secara formal, pendidikan agamanya, ya budayanya, sopan santunnya. Juga dia harusnya berpikir bahwa ini adalah untuk kepentingan saya, karena inilah orang tua saya sayang. Nah, beda lagi dengan orang-orang tua yang mungkin membiarkan anak-anaknya mau seperti apa, mau bagaimana, itu tinggal tergantung kepada anaknya. Yang penting saya kirim uang, saya tahu anak saya bisa seperti apa dan sebagainya. Namun pendidikan itu pun akan menjadikan si anak ini akan menjadi lebih boros, ya. Anak itu akan bisa menjadi lebih kurang terkontrol, karena setiap saat dia bicara dengan orang tuanya itu selalu ada. Nah, untuk ini marilah kita tanamkan alam rasa di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, bahwa kita harus tingkatkan alam rasa kepada diri kita sendiri, alam rasa kepada keluarga kita, kepada anak, kepada lingkungan, dan lain-lain sebagainya. Itu yang mungkin kita kupas terlebih dahulu. Insya Allah mudah-mudahan kita juga akan bisa kupas yang lain-lain. Semoga kita menjadi orang yang memiliki rasa yang tidak menyimpang daripada aturan-aturan yang ada. Jadi rasa memiliki, rasa untuk saling memberi, itu yang paling penting jadi buat kita. Jadi jangan sampai rasa itu hilang di dalam jiwa kita, yang akhirnya kita terjebak dalam suasana pola pikir yang sebetulnya tidak perlu terjadi. Saya rasa itu dulu yang mungkin saya sampaikan. Semoga alam rasa yang ada di dalam diri kita, yang ada di jiwa kita, yang ada di hati kita ini akan terjaga, dan semuanya kembali kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu meminta kepada Allah agar selalu dapat memberikan yang terbaik buat kita, dan kita menjadi orang yang baik, orang yang memiliki rasa yang luar biasa, yang akhirnya kita melihat orang lain dan itu kita juga memiliki rasa. Bagaimana dengan rasa itu? Nah, di puasa inilah rasa itu ditingkatkan. Di puasa inilah banyaknya kita selalu untuk diminta untuk melihat kehidupan orang lain. Dan semoga puasa ini memberikan sesuatu yang bermanfaat buat kita, yang kemarin-kemarin kita mungkin belum, tapi saat sekarang kita mencoba untuk jauh lebih baik lagi, terutama kepada alam rasa. Alam rasa, bagaimana kita bisa merasakan orang lain yang mungkin jauh tidak mampu daripada kita. Saya rasa itu dulu sementara, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa.